Sekarang IHSG sudah mau menembus 6.000. Ini udah enggak lagi murah. Seandainya IHSG sudah nembus 6.000, maka dia bisa ke 6.500. 6.000 ini adalah resisten kuat IHSG. Dia dari tahun 2019 bulan April udah enggak bisa nembus resisten garis miring ini. Sekalinya dia tembus 6.000, maka dia bisa ke 6.500. Sekarang saham-saham gold chip tuh udah enggak lagi murah. Ya, tetapi ada beberapa saham gold chip yang masih murah lah. Seperti contohnya yang pertama adalah Astra International. Seperti Anda lihat, si Astra International ini dari dulu sideways. Dia dari tahun 2011 sideways di angka 6.000 sampai 8.000. Dia sideways zigzag turun naik di 6.000 sampai 8.000 tuh. Sideways terus. Sekarang fundamental dia masih baik-baik aja, masih bagus. Itu berarti dia bisa balik ke zona sideways ini. Dia bisa balik ke 7.000. Ya, prinsipnya begini. Selama dia fundamentalnya masih bagus, selama dia bisa mempertahankan net income-nya, yang paling penting tuh net income. Selama saham bisa mempertahankan net income dan sales-nya, maka ada harapan harganya bisa naik lagi di masa depan. Sekarang dia masih di bawah 6.000. Ini masih murah. Seandainya Anda beli sekarang terus dia naik ke 7.000, ya seminimalnya ke 7.500 lah. Itu Anda bisa untung 30%. Ya lumayan lah, untung 30% dari saham Astra. Yang saham kedua adalah Telkom. Si Telkom ini sewaktu tahun 2017 sampai 2020 awal dia sideways di harga 3.500 sampai 4.500. Si Telkom dibanting ke bawah 3.500 itu gara-gara dia dibanting gara-gara corona. Nah, seandainya si corona udah selesai, mungkin dia bisa balik lagi ke 4.000, ke tengah-tengah zona sideways-nya. Ya, seandainya Anda beli sekarang, terus dia naik ke 4.000, Anda bisa untung 20%. Ya, semaksimalnya mungkin ke 4.500. Ya, Anda masih bisa untung 20-30% lah dari Telkom. Selanjutnya adalah saham BBNI. Nah, ini BBNI juga masih murah di harga sekarang. Soalnya dia dari dulu sideways. Waktu tahun 2017 sampai tahun 2020 awal, dia sideways di harga 7.000 sampai 10.000. Tuh, lihat tuh. Dia udah 2 kali menyentuh harga 10.000. Harga tertingginya. Sewaktu awal 2018 sama bulan April 2019. Seandainya Anda beli sekarang terus si BBNI naik ke 8.000, Anda bisa untung 20%. Seandainya dia naik ke 9.000, Anda bisa untung 30%. Ya masih bisa untung 20-30% lah di BBNI ini. Seandainya Anda mau beli di harga sekarang, maka saya rekomendasikan beli Bank Mandiri. Soalnya dividennya masih bagus. Dividen Bank Mandiri itu tinggi, lebih tinggi daripada Bank BNI. Selain itu fundamentalnya jauh lebih bagus Bank Mandiri. Seperti Anda lihat, dia dari dulu uptrend. Si Bank Mandiri dari dulu dijagain di dalam uptrend channelnya. Dia zigzag turun naik di uptrend channel ini. Ini berarti si Bank Mandiri mungkin bisa naik ke 9.000. Seandainya Anda beli sekarang terus dia naik ke 9.000, Anda bisa untung 20-30%. Ya memang untungnya sama seperti Bank BNI, sama-sama 20-30%. Ya tetapi fundamental Bank Mandiri lebih bagus, serta dividennya lebih tinggi daripada Bank BNI. Ya jadi kalau Anda mau beli bank blue chip sekarang ini, saya sarankan beli aja Bank Mandiri, soalnya lebih aman fundamentalnya dan dividennya lebih tinggi. Bagaimana dengan PTBA? Ini si PTBA udah naik tinggi. Saya rekomendasikan beli PTBA tuh dari harganya di bawah 2.000. Ini tetapi sekarang dia udah naik tinggi. Nah, bagaimana? Masih boleh beli gak? Menurut saya boleh-boleh aja beli sekarang. Ya, tetapi Anda harus siapkan dana kiamat. Dana kiamat untuk average down saham di harga bawah. Sekarang harga batubara si ICE Newcastle Coal. Seandainya Anda mau lihat harga batubara si ICE Newcastle Coal, Anda bisa ke situs barchart.com. Sekarang harga batubara si ICE Newcastle Coal sudah hampir mencapai 80. Seandainya dia bisa tembus 80 terus ke 90, maka si PTBA bisa ke 3.500 sampai ke 4.000. Ya, tetapi kalau Anda lihat sekarang, harga PTBA itu sebenarnya sudah tinggi. Soalnya kalau Anda lihat nih, dari zona sideways-nya, dia sudah di atas zona sideways-nya. Harga PTBA sampai ke 4.500 itu gara-gara harga batubara tuh sampai ke 100 waktu itu. Seandainya harga batubara bisa terus naik, maka PTBA juga bisa terus naik. Ya, tetapi kan kita kan nggak tahu, bisa aja harga batubara tiba-tiba turun lagi. Nah, seandainya Anda mau beli PTBA sekarang, maka siapkan dana cadangan untuk average down di harga bawah.
Ya jadi seandainya si PTBA dibanting ke 2.300 lagi, Anda masih bisa average down. Setidaknya dividen PTBA itu sangat tinggi. Seandainya harga batubara terus naik, maka PTBA semakin untung. Itu dividennya di harga sekarang bisa 10-20% yield. Ya jadi nggak ada salahnya. Seandainya Anda beli terus nyangkut, ya itu bisa buat investasi dividen. Selanjutnya adalah GGLM. Ini bukan saham gold chip. Saya nggak pernah memasukkan saham lokok ke saham gold chip. Soalnya saham lokok itu banyak drama. Ya bisa aja, lagi bagus teknikalnya, terus tiba-tiba muncul berita cukai rokok, langsung harga sahamnya dibanting. Saya nggak suka saham yang banyak drama seperti itu. Nah, tetapi sekarang si GGLM lagi naik. Dia lagi berada di harga murah. Si GGLM ini dia lagi berada di area harga terendahnya. Secara fundamental, si price book value-nya si GGLM lagi berada di angka 1,5 kali. Nah, secara teknikal dia ada zona sideway. Dia dari tahun 2011 sampai ke 2020 sekarang dia ada zona sideway nih. Dia zona sideway-nya di angka 40.000 sampai angka 60.000 tuh. Lihat tuh. Selain itu, dia juga ada open gap besar nih. Sewaktu tanggal 16 September 2019, dia ada open gap besar di 60.000. Selain itu si GGLM ada pola double bottom nih. Pola double bottom. Habis itu dia ada resisten di 50.000. Seandainya dia bisa nembus 50.000, maka dia mungkin ke 60.000. 60.000 adalah resisten terkuat GGLM. Dia benar-benar open gap besar di 60.000. Ya seandainya Anda beli sekarang, terus dia naik ke 60.000, Anda bisa untung 20-30%. Ya lumayan lah. Nah, bagaimana dengan HMSP? Ya jujur aja, saya bingung dengan HMSP ini. Soalnya kenapa? Dia nggak ada zona sideway-nya tuh, lihat tuh. Dia benar-benar nggak ada zona sideway-nya. Zona sideway-nya kosong di sini. Ini berarti cuma bisa dianalisa pakai teknikal harian. Secara harian dia sudah menembus resisten downtrend-nya nih. Dia ada resisten downtrend. Dia udah tembus tuh. Dia juga sama seperti GGLM membentuk pola double bottom. Habis itu dia juga sudah tembus resisten downtrend line-nya. Ini berarti si HMSP mungkin bisa ke 2.400. Soalnya dia ada open gap di sini nih. Tuh, kalau Anda lihat dia ada open gap besar seperti GGLM. Setidaknya dia bisa ke 2.400 lah. Itu masih ada harapan dia bisa ke 2.400. Seandainya Anda beli sekarang terus dia naik ke 2.400, maka bisa untung 20-30%. Ya lumayan juga lah itu. Ya begitu aja soal GGLM dan HMSP. Nah, bagaimana dengan ICBP? Hari ini ICBP semakin turun. Meskipun begitu, si ICBP masih dijagain di atas uptrend channel-nya. Lihat tuh. Si ICBP ada uptrend channel dari tahun 2009 sampai sekarang. Nah, walaupun si ICBP hari ini turun, tetapi dia masih dijagain di atas moving average 200 nih. Dia masih dijagain di atas moving average 200 yang garis merah ini. Sudah saya jelaskan di Telegram di hari Kapten Saham 707. Saya enggak terlalu panik sama ICBP. Soalnya kenapa? Si ICBP itu prinsipnya simpel aja. Saya cuma ngelihat sales. Selama ICBP bisa mempertahankan pertumbuhan salesnya, itu berarti orang-orang masih minat terhadap Indomie. Orang masih suka sama Indomie, masih makan Indomie. Saya baru cut loss ICBP. Seandainya salesnya turun drastis. Seandainya salesnya turun drastis atau perlahan-lahan semakin turun, itu berarti minat masyarakat terhadap Indomie semakin berkurang. Nah, itu saya baru mempertimbangkan untuk cut loss. Harga ICBP sekarang sudah mirip seperti harga September dan Agustus 2016. Nah, ya Anda bandingkan aja bagaimana si aset, sales dan net income ICBP sewaktu tahun 2016, habis itu Anda bandingkan ke tahun 2020. Itu pasti sudah meningkat drastis. Si sales, net income, dan aset ICBP sudah meningkat drastis dari tahun 2016. Nah, tetapi harga sahamnya masih dijual seperti harga tahun 2016. Menurut Warren Buffett, saham yang bisnisnya semakin bagus, yang bisnisnya semakin berkembang, maka mustahil harga sahamnya bakal dijual murah terus-menerus. Makanya saya yakin, selama ICBP masih bisa mempertahankan pertumbuhan salesnya, masih bisa terus untung, maka dia bisa terus naik. Saya perkirakan seandainya dia melanjutkan uptrend channel ini nih, dia bisa ke 12.000 sampai 14.000. Mungkin dia bisa seperti ini nih. Tuh. Setidaknya Anda bisa untung 30% lah dari ICBP.
Ya ini dengan syarat dia melanjutkan uptrend channelnya. Nah, bagaimana dengan Unilevel? Si Unilevel ini sudah enggak lagi uptrend. Ini dia dulu dijagain dalam uptrend channel dari tahun 2009 sampai tahun 2018 tuh. Dia dijagain dalam uptrend channel. Sejak tahun 2018 akhir, dia jebol uptrend channelnya. Sejak dia jebol ini, dia udah enggak lagi uptrend. Dia berubah menjadi downtrend. Sekarang dia the downtrend. Selain itu, si Unilevel juga sudah tembus MA200 nih. Yang garis merah ini. Dia juga sudah jebol MA200. Ya tetapi setidaknya menurut saya, Unilevel masih ada harapan lah ke 8500. Untuk menguji resisten downtrend channelnya. Fundamental Unilevel nih masih bagus. Saham yang masih bagus fundamentalnya, maka masih ada harapan naik. Seringnya sebegitu, saham yang bagus fundamentalnya, maka masih ada harapan naik. Setidaknya ke 8500 untuk menguji resisten downtrend channelnya Unilevel. Si Unilevel ini ada support. Nih, di sini nih supportnya nih, di area 7400, dia ada support di situ. Soalnya di area ini, dia ada terbentuk si inverted head and shoulder. Tuh, begini. Ini bagian atasnya nih, di area 7400 sampai 7500. Ya berarti selama Unilevel belum menembus 7400 maka masih aman. Menurut saya dia masih ada harapan ke 8500 untuk menguji resisten downtrend channel Unilevel. Ya masih ada harapan lah ke 8500, oke? Sekian videonya, semoga bermanfaat. Jika Anda ingin melihat semua portofolio saham saya, semua saham yang saya beli, serta analisa teknikal semua saham gold chip yang diupdate setiap hari, itu ada di Jurnal Saham Gold Chip. Ini berisi semua saham yang saya beli dan jual, serta analisa teknikal saham gold chip. Setelah Anda klik, Anda bisa melihat seluruh saham yang saya beli dan jual, serta analisa teknikal saham gold chip yang diupdate setiap hari. Seperti Telkom sudah membentuk pola double bottom. Habis itu si Telkom masih aman, soalnya masih dijagain di atas support 3100. Itu di atas MA200 dia. Selama Telkom berada di atas MA200 maka masih aman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.